Kali ini gue akan ngebahas lanjutan dari video sebelumnya, tapi ini lebih ke arah teknisnya gitu, gimana caranya menyelesaikan S2 kalian biar lebih cepat. Ini berdasarkan pengalaman gue, jadi karena di S2 ini gue paket, jadi gue menyelesaikan sesuai dengan waktunya gitu, nggak molor. Nah, itu merupakan suatu pencapaian bagi gue sendiri ya, karena gue bisa menyelesaikan dengan tepat waktu gitu. Nah, gue pengen share pengalaman gue yang mungkin teman-teman bisa praktekin juga untuk bisa lulus tepat. Yang pertama yang gue rasain sangat berpengaruh banget adalah pengerjaan tugas teman-teman. Jadi gue bukan termasuk orang yang pintar, tapi gue mengusahakan untuk up to date catch up gitu dengan materi-materi yang ada gitu. Jadi di setiap perkuliahan, walaupun itu online dan ternyata yang gue lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, yakni mendengarkan dosen walaupun online, itu sangat berguna bagi gue gitu. Gue berusaha sekali untuk menghargai siapapun yang ngajar dengan cara gue mendengarkan. Pada saat online, gue berusaha untuk nyalain video kameranya. Kalau misalnya nggak urgent-urgent banget ya, untuk gue tinggal atau gue tutup, gue akan nyalain, gue dengerin dan gue catat gitu, walaupun online. Jadi gue berusaha untuk tetap menghargai. Nah, dari catatan-catatan itu nanti gue setiap habis kelas atau besok paginya gitu, gue akan ulang lagi gitu sebelum kerja ya. Gue akan baca-baca lagi, gue stabiloin, terus gue akan tanyakan atau bold highlight kalimat-kalimat yang gak jelas untuk gue tanyakan pada saat perkuliahan di sesi berikutnya. Nah, mencatat ini jadi salah satu hal yang baik banget ya, yang ini berguna bagi UTS dan UAS teman-teman gitu, untuk mendapatkan nilai yang bagus kalau misalnya goalnya itu adalah hasil gitu. Tapi prosesnya adalah ketika kita belajar itu sendiri sebenarnya. Kita mendapatkan ilmu baru ketika kita mengulang gitu, kita mendengarkan, mencatat, mengulang, dan akan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman punya keinginan untuk men-share ilmu yang teman-teman baca sebelumnya itu ke teman-teman yang lain. Itu akan lebih mengoptimalkan proses pembelajaran dari teman-teman. Itu yang gue lakukan. Jadi pada saat ujian, gue nggak pakai sistem kebut semalam. Dari hal-hal yang gue pelajari sebelumnya, itu akan lebih mudah untuk di-recall ketika gue baca sekilas terkait dengan materi-materi atau kisi-kisi yang akan keluar di UTS atau UAS yang teman. Jadi nyatat itu adalah kuncinya. Yang kedua adalah aktif bertanya ketika memang kita tidak tahu satu topik atau aspek yang dijelaskan oleh dosen gitu. Jadi pada saat itu gue ngerasa gue udah bayar dan gue nggak mau rugi. Jadi gue tanyain aja semua hal-hal yang gue nggak tahu pada saat di perkuliahan gitu. Gue nggak malu. Bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan bodoh sekalipun akan gue tanyakan. Dan permasalahannya adalah pertanyaan bodoh itu biasanya akan ada di pikiran kita doang gitu. Sementara pas kita lontarkan ternyata nggak bodoh-bodoh amat pertanyaannya. Malah terkadang itu jadi pertanyaan yang brilian, bagus, yang nggak dipikirin orang-orang lain gitu. Jadi jangan malu bertanya ketika saat di kelas. Yang berikutnya adalah kerjakan tugas sebaik-baik mungkin di awal waktu, jangan sampai mepet deadline. Itu akan memberikan kesan yang baik untuk dosen. Dan juga kalau misalnya kita kerjain di awal waktu, kita masih punya waktu untuk memeriksa lagi, mengkoreksi lagi, punya banyak waktu untuk baca referensi juga. Jadi gue terbiasa untuk menunda kesenangan, gue terbiasa untuk menunda kenyamanan. Jadi sistem gue adalah sistem reward. Gue akan kerjakan semua tugas-tugas yang ada di awal, gue akan buat to-do listnya. Jadi teman-teman disarankan juga untuk buat to-do list yang nanti kalau misalnya selesai dicentang gitu. Nah, ketika tugas itu selesai, itu akan memberikan kita kepuasan yang akan kita alami sendiri gitu, ada fulfillment-nya gitu untuk kita. Jadi itu yang memacu kita untuk menyelesaikan. Nah, ketika semua tugas selesai, baru gua mereward dengan mungkin nonton game, nonton orang main game, nonton YouTube, nonton film dan lain-lain, hiburan-hiburan yang menjadi reward buat gua sendiri. Jadi teman-teman gua sarankan untuk bisa menunda kesenangan, bisa menunda kenyamanan sampai tugas-tugasnya itu selesai. Pas dikirim sebelum deadline, itu akan baik banget ya buat disiplin, untuk melatih disiplin teman-teman dan juga melatih integritas teman-teman. Ketiga ya, yang berikutnya adalah terkait dengan tesis, karena tesis ini lebih sulit daripada skripsi menurut gue ya, tergantung dari dospem dan juga prosedur pengujian di kampus teman-teman. Di kampus gue sendiri mungkin akan sangat diuji sekali ya, terkait dengan pemahaman kita terkait dengan topik yang kita ambil. Jadi gue sarankan tesis yang baik adalah tesis yang cepat selesai, bukan tesis yang bagus-bagus amat. Jadi gue ngambil variabel-variabel yang baru, gap penelitiannya gue ambil dari gap kasus jadi gue ngambil latar belakangnya itu dari wawancara dulu. Dari wawancara itu gue tahu permasalahannya cukup unik dibandingin lokus-lokus penelitian yang lain. Jadi ini membawa gap sendiri gitu karena kasusnya unik, diambil dari sumber kualitatif gitu, sumber wawancara. Nah, sebelum dari itu, untuk memudahkan proses pembuatan tesis gue pasti cari yang dekat dengan rumah.
lokus penelitian dekat dengan rumah, terus orang-orangnya juga tahu gitu, narasumbernya gue udah tahu bagaimana cara menghubungnya secara cepat. Itu akan sangat membantu banget ketika nanti misalnya butuh-butuh data pas lagi kita nggak bisa berkunjung ke tempat penelitian, akan bisa dikirimkan soft file atau datanya secara online lewat WhatsApp dan lainnya. Itu sangat memudahkan. Terus juga yang pastinya sesuai dengan minat kita gitu. Kalau misalnya kita mengerjakan emang semuanya udah deket dengan rumah, deket dengan kita, tapi nggak minat, itu akan ngebuat kita jenuh sendiri gitu. Kita nggak melakukan masalah yang pengen kita selesain. Sementara kalau misalnya emang benar-benar ada real kasus di permasalahan yang kita angkat untuk tesis, kita akan terpacu untuk menyelesaikan masalah itu gitu dalam bentuk penelitian itu sendiri gitu. Nah, karena tesis ini kita bayar sendiri dan tidak disupport atau tidak didukung dari biaya yang kita dapat dari selain biaya mandiri, waktu tempat ini sangat menguntungkan banget ya, karena kita nggak perlu banyak keluar biaya untuk transport, waktu juga bisa kita atur sendiri gitu, jadi nggak capek di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa banget. Terus juga pencarian data itu juga akan lebih hemat waktu juga untuk berkomunikasi dengan narasumber dan pihak-pihak terkaitnya. Jadi teman-teman harus perhatikan hal-hal di luar dari substantif itu, technically-nya itu benar-benar harus diperhatikan untuk bisa cepat. Yang ke berikutnya terkait dengan tesis juga harus aktif berkomunikasi dengan dosen pembimbing, baik itu dosen pembimbing karya ilmiah sebelum melakukan tesis, baik maupun pada saat tesis gitu, baik sebelum sebelum mulai ke bab 4 pada saat proposal sidangnya, proposal tesisnya, baik maupun pada saat penyelesaian tes. Harus berkomunikasi aktif, jangan takut salah ketika kita berhadapan dengan dosen pembimbing. Nggak apa-apa disalahin, bodo amat ya, yang penting kita cepat selesai gitu. Waktu itu gue mengesampingkan perasaan-perasaan takut itu gitu. Jadi tujuan utama gue adalah cepat lulus biar gue nggak keluar biaya lebih banyak untuk nambah semester. Jadi apapun yang dikasih atau omongan dosen pembimbing gue terima, gue analisis, mengesampingkan nih aspek-aspek emosional gitu, dan itu membuat gue lebih cepat untuk lulus. Jadi masukan apa aja gue terima, gue catutin. Jadi mungkin kesampingkan dulu idealisme kita, kita ikutin apa kata dosen. Mungkin kalau misalnya kita ditanya, baru kita berargumentasi gitu, kita munculkan justifikasi kita kenapa ini kita pertahankan. Kalau misalnya emang disalahin, dan kita akan repot untuk mengikuti saran dari pembimbing kita. Tapi kalau misalnya masih bisa kita ikutin, ya kita ikutin aja. Pada saat itu juga dosen pembimbing gue suka dengan kertas, tidak menggunakan softfile, jadi gue ikutin aja gitu. Nah, ketika kita mengikuti kemauan dari dosen pembimbing, itu akan mempermudah kita dalam prosesnya gitu. Jadi akan lebih cepat di ACC mungkin ya. Di gue sih gitu, akan cepat mudah di ACC gitu. Nah, itu terkait tesis. Terus terkait dengan peraturan perkuliahan, diikutin aja semuanya, jangan terlalu idealis banget. Di sini kita berpacu dengan biaya, atau kalau misal beasiswa berpacu dengan deadline beasiswanya itu. Jadi kita tujuannya utama lulus, mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan mandiri. Yang penting lulus, dan mudah-mudahan tips-tips tadi itu bisa membuat teman-teman yang nantinya teman-teman coba tipsnya atau punya tips lain, itu bisa membuat teman-teman cepat lulus gitu. Itu tips dan trik untuk cepat lulus S2 dari gue. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi S2 dan ingin cepat menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya. Kalau misalnya dirasa ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.